A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir menjelaskan satu prinsip dan kaidah dalam memahami Al-Quran berdasarkan ayat tadi, bahwa meskipun ayat tersebut bersifat khusus ditujukan kepada Bani Israel karena konteks ayat sebelum dan sesudahnya ditujukan kepada mereka, namun secara esensi bersifat umum ditujukan untuk mereka dan selain mereka. Bahkan setiap ayat Al-Quran langsung atau tidak langsung sesungguhnya lebih diarahkan kepada orang-orang yang beriman, karena hanya mereka yang mau dan siap menerima pelajaran dan petunjuk apapun dari Kitabullah Al-Quranul Karim. Perintah dalam ayat tersebut sekaligus merupakan solusi agar umat secara kolektif bisa mengatasi dengan baik segala kesulitan dan problematika yang datang silih berganti. Sehingga melalui ayat ini, Allah memerintahkan agar kita memohon pertolongan kepadanya dengan senantiasa mengedepankan sikap sabar dan menjaga sholat dengan istiqomah. Kedua hal ini merupakan sarana meminta tolong yang terbaik ketika menghadapi berbagai kesulitan. Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah telah memberi contoh yang konkret dalam mengamalkan ayat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu persoalan, beliau segera mengerjakan sholat. Huzaifah bin Yaman menuturkan, pada malam berlangsungnya perang Ahzab, saya menemui Rasulullah SAW sementara beliau sedang sholat seraya menutup tubuhnya dengan jubah. Bila beliau menghadapi persoalan, maka beliau akan mengerjakan sholat. Bahkan Ali bin Abi Thalib menuturkan keadaan Rasulullah pada saat perang Badar. Pada malam berlangsungnya perang Badar, semua kami tertidur, kecuali Rasulullah. Beliau sholat dan berdoa sampai pagi. Masih dalam konteks orang yang beriman, sikap sabar yang harus selalu diwujudkan adalah dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beban berat yang ditanggungnya akan terasa ringan jika diiringi dengan sabar dan sholat. Ibnul Qayyim mengkategorikan sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sabar yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan sabar dalam menghadapi musibah dan persoalan hidup. Syekh Syahid Hawa menjelaskan dalam tafsirnya, kenapa sabar dan sholat sangat tepat untuk dijadikan sarana meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengungkapkan bahwa sabar dapat mendatangkan berbagai kebaikan, sedangkan sholat dapat mencegah dari berbagai perilaku keji dan mungkar. Di samping juga sholat dapat memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Keduanya, sabar dan sholat digandingkan dalam kedua ayat tersebut dan tidak dipisahkan, karena sabar tidak sempurna tanpa sholat. Demikian juga sholat tidak sempurna tanpa diiringi dengan kesabaran. Mengerjakan sholat dengan sempurna menuntut kesabaran, dan kesabaran dapat terlihat dalam sholat seseorang. Memohon pertolongan hanya kepada Allah merupakan ikrar yang selalu kita lafazkan dalam setiap sholat kita. Hanya kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah saudara kita ini. Meski ia tidak memiliki tubuh yang sempurna, namun baginya bukan suatu penghalang untuk meninggalkan segala bentuk kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dengan keterbatasan fisiknya, ia tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Ia mau bekerja dan enggan meminta belas kasih orang dengan cara mengemis. Ia tetap mendampingi buah hatinya, mengajarkan mereka menulis meski dengan menggunakan kedua kakinya. Dan ia tetap bisa mengerjakan kewajiban sholatnya serta membaca ayat suci Al-Quran, membuka tiap lembarnya meski tidak menggunakan dengan kakinya, namun ia masih tetap bisa membukanya dengan bantuan mulutnya. Apakah kita tidak malu dengan saudara kita ini? Dia tetap bersemangat melaksanakan segala bentuk kewajibannya. Sedangkan masih banyak di antara kita yang diberikan kesempurnaan fisik dan akal pikiran, namun tidak pernah digunakannya dengan baik. Kesempurnaan fisik yang dimiliki justru hanya digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan kesempurnaan akal pikiran yang hanya digunakan untuk mengejar nafsu keduniawian. Sedangkan kehidupan yang hakiki sesungguhnya ada di alam akhirat. Dunia ini hanya persinggahan. Sesuai dengan firman Allah dalam kutipan surah Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah hanya melihat hati dan amal kita, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak melihat fisik dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi senada dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat fisik para hambanya, besar atau kecil, sehat atau sakit, sebagaimana juga tidak melihat rupa mereka, apakah bagus ataupun buruk. Allah juga tidak melihat nasab mereka, tinggi maupun rendah. Allah juga tidak melihat harta-harta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat itu semua, karena semua itu tidak berarti di sisi Allah. Tidak ada hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya kecuali hanyalah takwa. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia lebih dekat kepada Allah dan lebih mulia di sisinya. Karena itu, janganlah kamu menyombongkan hartamu, kecantikanmu, jasadmu, anak-anakmu, istanamu, dan apapun yang ada di dunia ini. Saat kamu mendapat taufik dari Allah, menjadi orang yang bertakwa, maka hal itu merupakan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, keuntungan terbesar di dunia adalah engkau menyibukkan dirimu setiap saat dengan sesuatu yang paling utama dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Bagaimana dikatakan berakal seseorang yang menjual surga dan kenikmatan di dalamnya dengan syahwat kesenangan dunia yang hanya sesaat? Segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah, agar senantiasa kita pergunakan di jalan Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan titipan itu akan diambilnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.